Joko Widodo atau Jokowi ini sudah selesai dari 2 periode dan 10 tahun kepemimpinannya menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi namanya masih santer dan dipergunjingkan. Bahkan dalam pilkada kemarin dan hal-hal setelahnya. Bagaimana kalau saya bilang bahwa ini semua karena kesaktian Jokowi yang tiada tara ini? Bagaimana kalau saya bilang kesaktian Jokowi ini sudah melebihi kesaktian Bu Megawati Soekarno Putri? Bahkan boleh dong kalau saya katakan Pak Jokowi ini bisa disejajarkan dengan proklamator bangsa kita, yaitu Presiden Soekarno. Setuju atau tidak? Kita mulai pembahasannya. Mengapa harus dengan Bu Mega dan Pak Karno? Karena beliau ini datang dari partai yang sama. Walaupun memulai ini sebagai pemain naturalisasi atau ya sebenarnya nggak naturalisasi juga karena bukan politikus dari partai lain. Tapi dia tidak memulai karirnya dari bawah. Beliau ini langsung didapuk untuk menjadi wali kota Solo, di mana sebelumnya wali kota Solo ini memiliki incumbent yang lumayan kuat, yaitu FX Rudy, tapi terus kemudian mengetahui bahwa ada partai lain yang mengusung calon yang lebih Islami, maka PDIP di sini melakukan manuver untuk mencari seorang kader yang dimajukan sebagai calon wali kota yang juga seorang Muslim, dan muncullah Pak Jokowi di sini. Dan mengapa dengan Pak Karno? Ya karena Bu Megawati adalah putri dari Pak Soekarno, proklamator pendiri bangsa kita. Dan jika memang itu terjadi, betulkah nanti jangan-jangan Pak Jokowi ini akan balik ke PDIP dan bahkan mengambil tahta kepemimpinan PDIP? Karena ya, konon katanya siapapun boleh jadi ketua di partai berlambang banteng ini tadi. Walaupun kenyataannya sepertinya ini masih sebuah dinasti politik keluarga. Kita ingat bahwa Pak Jokowi ini mengawali karir gemilangnya saat menjadi wali kota Solo di tahun 2005. Dan hanya berjarak 9 tahun dari beliau diangkat menjadi wali kota, beliau ini melewati menjadi gubernur Jakarta dan terus kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Hanya 9 tahun saja. Sedangkan orang-orang lain harus menempuh waktu yang lebih lama, span perpolitikan yang lebih menantang untuk menjadi seorang Presiden Republik Indonesia. 9 tahun waktu yang dibutuhkan dari seorang wali kota Solo menjadi gubernur Jakarta hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan hanya bermodal 2 partai politik pendukung saja saat itu, Pak Jokowi yang dibawa datang dari Solo ini berhasil menumbangkan Voke yang saat itu didukung oleh 8 partai pengusung yang ini nggak kaleng-kaleng juga. Dan tentu saja kita tidak bisa bilang PDIP yang berjasa, tapi Pak Jokowi pun ikut andil sehingga PDIP dan Pak Jokowi kombinasi yang terus kemudian mendapatkan kedudukan untuk menjadi gubernur Jakarta yang orang-orang sudah bilang ini adalah panggung atau batu pijakan menuju ke Pilpres di tahun terdekat. Lihat, kesaktiannya udah seperti itu. Dan bahkan Pak Jokowi ini pernah head to head atau melawan kingmaker-nya, orang yang mengangkat beliau menjadi gubernur DKI atau mempromosikan beliau, yaitu Pak Prabowo Subianto 2 kali, 2014 dan 2019. Dan di dua-duanya Pak Jokowi menang. Kurang sakti apa? Tapi yang lebih luar biasa adalah di paruh kedua kepemimpinan Pak Jokowi ini malah merangkul. Orang bilang ini nemesis ya, 2 kali berlawanan dan waktu itu kita akan tahu sepanas apa Pak Jokowi yang saat itu didukung PDIP dan partai-partai aliansinya melawan Pak Prabowo yang saat itu didukung oleh oposisi seperti 212. Dan saat Pak Prabowo ini dirangkul, disitulah Pak Prabowo ini melihat bahwa sepertinya Pak Jokowi ini memang lebih sakti daripada apa yang difikirkannya. Karena belum pernah terjadi sebuah skenario rekonsiliasi yang sedrastis dan sedramatis itu sebelumnya. Saya mengambil ini dari wawancara Gus Romi di Total Politik. Dan saya semakin yakin disinilah letak kesaktian dari si Raja Jawa ini tadi. Tidak cukup hanya itu, dia melawan partai yang membesarkannya. Nah, saya katakan membesarkan karena memang tidak bisa dipungkiri. Kalau nggak ada PDIP, Pak Jokowi tidak akan sampai di titik ini. Tapi PDIP pun juga nggak akan menang kalau yang diangkat saat itu bukan Pak Jokowi. Kesannya kan sekarang itu PDIP bisa merem, ambil orang, terus bisa jadi presiden seperti itu.
Saya pikir enggak. Di tahun 2024, Pak Jokowi ini melawan partainya sendiri dan menang. Kita tahu alasannya apa, kalian bisa cari di video-video saya. Saya memang jadi terkesan seseorang yang memuja-muja Jokowi, tapi sebenarnya tidak. Saya di sini ingin mendudukan perkara dan permasalahan pada tempatnya agar kalian bisa mengetahui dan tidak tertipu oleh perpolitikan yang memang serba bermuka dua. Dan yang lebih luar biasa jika Pak Jokowi kemarin hanya membutuhkan waktu 9 tahun bersama PDIP menjadi Presiden Republik Indonesia, maka Pak Jokowi butuh 9 tahun juga untuk menjadikan putranya, Gibran Rakabuming Raka, ini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau kepemimpinannya itu 10 tahun, nah 9 tahun ini beliau merintis karir, 1 tahunnya ini menjadikan anaknya ini tadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi kebayangkan 9 tahun bapak, anak ini jadi orang nomor 1 dan orang nomor 2 di Republik ini. Siapa yang masih meragukan kesaktian si Raja Jawa ini tadi? Dan kita akan tahu bahwa Pak SBY sama Bu Mega aja yang mantan presiden ini belum berhasil menjadikan anaknya presiden. Walaupun ya ketua DPR sudah, atau kemudian ketua partai dan juga menteri sudah. Tapi tentu saja kan, nomor 1 itu menjadi presiden, nomor 2 ya wakil presidennya. Mungkin kalian beranggapan dengan segala apapun yang dinarasikan, tapi kan penuh kontroversi dan sebagainya dalam perpolitikan. Saya pikir itu adalah hal yang patut diperdebatkan. Tapi kemenangan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipertanyakan. Bahkan Pak Jokowi juga yang mengaku nggak melakukan apa-apa. Padahal saya yakin, karena kesaktiannya juga, PDIP ini terpaksa melepas Jawa Timur dan Jawa Tengah, juga akhirnya harapannya untuk bisa ada di Banten, ini juga akhirnya pupus. Ada yang mengatakan bahwa banyak gubernur yang tersebar di Indonesia yang merupakan kader dari partai PDIP ini tadi. Saya pikir hal itu juga menjadi sebuah kabar baik, karena kalau sampai itu bisa diambil juga, maka saya pikir ini adalah sesuatu yang mungkin nggak akan pernah termaafkan sampai kapanpun. Tapi berkata maaf, saya pikir masih ada kesempatan untuk Pak Jokowi ini kembali lagi ke PDIP. Seperti apa? Nanti ada di ujung konten ini. Meskipun tadi saya katakan banyak, tapi kan penduduk terbanyak dan ekonomi yang paling menguasai ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga di Banten ini tadi. Walaupun memang ada dan masih diperdebatkan di DKI Jakarta, duo antara Pramono dan gadang-gadang akan memenangi pilkada DKI. Dan saya mengetahui karena kesaktian ini tadi, saya pikir jalan keluar untuk PDIP untuk bisa survive dan yang paling cepat adalah berrekonsiliasi dengan Pak Jokowi. Karena bermusuhan dengannya jelas-jelas hanya akan mengakibatkan hal yang sebaliknya. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Mas Hasto, Bang Deddy Sitorus, Adiana Pitupulu, ini tanpa henti. Dan kita tahu bahwa hal itu tidak mempertebal keimanan para kader Banteng, tapi malah membuat akar rumput orang-orang yang tadinya ini menjadi simpatisan, itu menjadi memilih kader atau partai yang lainnya. Jika dikatakan bahwa di DKI Jakarta yang menang adalah PDIP, bisa saja mereka ini bukan memilih Pramono Rano, tapi menghindari Ridwan Kamil yang terlalu terafiliasi dengan Kim Plus. Sehingga saya sangat yakin bahwa jika politik dan mereka bilang ini memegang teguh ideologi, harusnya Pak Jokowi ini diajak untuk berdiskusi dan ditarik kembali, yang mana ini pasti akan memperkuat kembali PDIP dan membuat peta perpolitikan ini akan lebih dinamis daripada sebelumnya. Dan saya kira hal ini mungkin saja terjadi karena Pak Jokowi ini terlihat belum menunjukkan ingin membuat partainya sendiri. Itu artinya Pak Jokowi masih membuka pintu lebar-lebar untuk PDIP mengundangnya kembali. Mungkin banyak di antara kalian yang mengatakan, sudah nggak sudi, atau mungkin itu nggak akan terjadi. Tapi kita harus tahu bahwa dalam politik tidak ada yang tidak mungkin selain perubahan itu sendiri. Dan tidak ada lawan dan juga kawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan yang akan mereka perjuangkan. Tapi jika hal tersebut tidak segera dilakukan, maka saya pikir ini sama seperti yang dikatakan Gus Romi juga, Pak Jokowi ini akan meningkatkan pertunjukan kesaktiannya. Beliau ini akan menantang dirinya untuk melakukan sebuah aksi
yang akan menantang dan menunjukkan bagaimana beliau akan melakukan suatu manuver yang sangat luar biasa. Dan saya melihat ada 3 hal yang bisa dilakukan selain kalau nanti ternyata beliau menerima rekonsiliasi dengan PDIP ini. Yang pertama, jika dia sudah merekonsiliasi hubungannya dengan Prabowo Subianto, sangat mungkin Pak Jokowi akan berrekonsiliasi dengan Anies Baswedan. Dan jika itu terjadi, maka semuanya ini pasti akan jauh lebih menarik lagi. Kedua, bisa saja kalaupun ternyata PDIP ini tidak semuanya berharap Pak Jokowi ini akan kembali. Pak Jokowi bisa saja membuat kesepakatan dengan Mbak Puan. Dan dengan berasosiasi dengan Pak Jokowi, Mbak Puan akan memiliki kekuatan untuk merebut kekuasaan yang tidak kunjung diberikan kepada dirinya. Atau yang ketiga, selain membuat partai, saya pikir Pak Jokowi ini bisa saja beraliansi dan membentuk sebuah kekuatan oligarki yang akan memiliki pengaruh dalam perpolitikan Indonesia ke depannya nanti. Raja Jawa ini sungguhlah sakti, makanya masih banyak orang-orang yang datang kepadanya untuk berguru kesaktian atau hanya meminta wejangannya.